Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Letakkan. Baik, selanjutnya Kiai Haji Arju Rahmanto selaku Dewan Pembina atau Dewan Kiai Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Bismillah. Yang besar diangkat dulu Pak Haji. Prosedurnya begitu. Diangkat dulu, seperti angkat durian. Foto Yai. Allahu Akbar. Selanjutnya kami persilahkan untuk Bapak Lili Arianto, kemudian jajaran Muspika Karanggede kami persilahkan, Bapak Serta Sarbini dan Bapak Aibtu Sugihantoro. Oh, Bapak. Allahu Akbar. Agak lama ngangkatnya lagi. Foto biar Kurang lama. oke, ngangkatnya. Yang lama. Monggo kami persilakan kepada Bapak Aibtu Bambang Widoyono, Bapak Aibtu Sugihantoro dan juga Bapak Babinsa Kebunan, Bapak Serda Sarbini kami persilakan. Angkat dulu Bapak, angkat dulu, dipoto dulu Bapak. 1, 2, 3. Oke. Siap Dan. Oke, angkat dulu Dan. Angkat dulu Dan. Oke Dan. Baik, selanjutnya Bapak Bayan, Pak Kosim beserta Ustadz Insan kami persilakan. Dan juga mungkin kami turut mengundang Bapak Mursyid sebagai mitra kesehatan. Kami mohon untuk dapat bersama-sama. Monggo Ustadz Insan berbarengan. Oke. Ya, boleh. Monggo Pak. Sip. Iya. Kampung. Oke, mantap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Doa. Sinten doa. Palili. Allahu Akbar. Baik Bapak dan Ibu tamu undangan yang dimuliakan, kami harap untuk tidak meninggalkan acara terlebih dahulu karena acara akan ditutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Ustadz Saifuddin SSI. Kami persilakan. Masuk sini. Jeglong. Bapak Ibu yang maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 1, 2. Jempol. Kalau bahasa Jawanya rawuh. Rawuh itu ya datang tapi dihaluskan. Ya. Rawuh di Al-Hikmah ini mungkin sudah yang kesekian kali. Perlu diketahui ini dari kru Pak Camat yang diwakili oleh Pak Lili, kemudian dari Polsek, dari Koramil. Saya itu ada hubungan psikologis dengan Polsek dan Koramil. Karena bapak saya tentara, mertua saya polisi. Nah, jadi kita masih keluarga besar. Dengan kecamatan ya keluarga besar, waktu mantan PNS.
Ya, tapi udah pensiun. Jadi wilujeng rawuh. Lah ini kalau bahasa Indonesia Jawanya wilujeng rawuh wonten ing Karanggedi wonten ing keluarga besar Al Hikmah. Yang kedua, saya ucapkan juga matur nuwun kepada tadi Pak Camat dan kru diwakili dari Kapolsek dan Koramil dan serta desa bukan kelurahan Ustaz Aang, ini desa Kebonan. Kebun itu nek bahasa Indonesia apa kebun? Kebun. Nah, kebun itu kebun. Nah, jadi ini kebonan. Dulunya itu kebun. Jadi ketika Al Hikmah itu hadir di sini tahun 2000, sebelah timur jalan ini masih berupa sawah dan isinya kodok ngorek. Nah, sekarang kalau malam itu saya tidak pernah mendengar kodok lagi, tapi mendengar motor yang lewat itu banter weng. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah terbiasa, jadi weng aku ya tetap turu nek kantuk itu nggih. Pertama saya ucapkan wilujeng rawuh kula wau, yang kedua Ustaz Aang terima kasih jazakallahu khairan kasih. Ini pemberian dari WMI untuk keluarga besar Al Hikmah yang kesekian. Tadi kita sudah komunikasikan, ada yang hampir kita resmikan, yaitu di Masjid Manyaran, ya Masjid Manyaran. Najma, nih di Manyaran. Ya, kami belum deal anunya. Dan nanti para tamu ini kita undang ke sana juga. Manyaran kan masuk Karanggedi juga, gitu. Nah, berarti nanti Pak Camat, Kecamatan, Ramil sama Polsek tetap kita undang. Bu Wini, mana Bu Wini? Nah ini ya sama Bu Ani, Bu Nining. Ya, ini tenaga medis kita yang dua-duanya ini alhamdulillah sudah piawe lah. Saya itu konangan gula darah saya rendah ya dari UKP. Nama kita masih UKP ya. Dan sekarang UKP itu agak tergeser-geser dengan MBG. Makanya ini alhamdulillah saya bilang Bu Bidan tenang nih mungkin untuk klinik ya sini di depan. Sasaran kita Ustaz ini warga atau keluarga besar Al Hikmah saja itu sudah sekitar pegawainya saja 157 sesuai dengan kemarin bingkisan lebaran. Ya, yang kita sediakan 157. Kalau suami istri itu sudah berapa? 314. Belum putranya rata-rata 2, masih kok 2 ya. 2 Ustaz Irfan, 2 ya rata-rata 2. 2 tambah 350 berarti kan wah sokeh banget itu Zat. Itu belum, itu baru ustadzah. Santrinya itu dari Pak Iruku apa? TPA, TK, SD, SMP, MTS, SMA itu total 1000 gitu saja. Itu baru santrinya, belum nanti orang tuanya, belum nanti tetangga-tetangganya. Insya Allah klinik ini nanti kemanfaatannya insya Allah besar sekali. Kita mengharapkannya nanti menjadi rumah sehat. Jadi dengan kehadiran klinik ini kita harapkan kesehatan keluarga besar Al Hikmah dan sekitarnya itu bisa meningkat. Karena sekarang biaya kesehatan cukup tinggi. Nah, begitu J. Meskipun sudah ada BPJS, BPJS pun belum bisa mengcover semuanya. Saya pernah opnam itu Ustaz, itu sing obat mahal-mahal itu ternyata tidak di cover BPJS. Kayak albumen itu waktu itu 1 ampul 2.500.000 tidak masuk BPJS. Yang masuk BPJS itu ya cuma obat-obat murah-murah. Jadi gitu Ustaz. Sekali lagi mohon doa restu semuanya, ketua khususnya kepada Ustadz Aang dan kru ya Ustadz Yunan. Ini karena beliau ini akrab dengan saya, tiba-tiba mau jadi tukang foto ya, tak kira nek wong penting neng Wemi. Salah. Lah itu kalau disuruh duduk di depan nggak pernah mau. Nanti dia tenang karo kanca dhewe. Begitu saja, terima kasih. Kemudian kepada para tamu semuanya, mohon maaf apabila panitia dalam menerima kurang berkenan,
suguhannya yang mungkin kurang bagus, tapi ini sudah mencoba minimal kerdusnya yang bagus. Nah, besok panitia kedua yang jelek saja, isinya yang bagus itu. Ya minimal kesik-kesik saya apik. Begitu saja, kurang lebih yang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan kita membawa barokah dan manfaat, khususnya Desa Kebunan, umumnya Kecamatan Karanggede. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami wakili lurah hari ini. Ini tanda-tanda. Nak wakil mati-mati yang tadi kira apa-apa. Mewakili Pak Lurah pada sore hari ini. Pak Lurah ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya mewakilkan saya yang paling tua. Adanya yang muda-muda Pak, Kebunan itu 8, yang tua masih 2. Insya Allah nanti 2007 sudah selesai kewajiban saya berdua. Yang selanjutnya, untuk pertama kali saya bisa bertatap muka, berwajah dengan keluarga besar Al-Hikmah. Nanti atas berdirinya klinik Asyifa, semoga nanti bisa manfaat untuk keluarga besar Al-Hikmah khususnya dan umumnya pada masyarakat Karanggede. Dan tak lupa, semoga keberkahan ini nantinya bisa berkembang dan membawa Karanggede dalam posisi yang baik dalam segi peredaran atau peredaran ilmu di Karanggede, khususnya di Kebunan. Sudah kita lihat dari awal bahwa ingkang katuraken Bapak Arju Rahmanto buat pilih tahun 2000 persis. Ini masih banyak kata betul apalagi 1990 Al-Hikmah yang ditempati itu masih ada pohon sawone sing belosor wonten enten liyane. Lah kok ngerti nggih kula cilik asli mriki. Asli. Bahkan di sana ada rumah tua. Sekarang rumah tua kemana terserah Pak Arju yang mau dibawa kemana, monggo. Nomor ajeng dibeki mriki malih, monggo. Nggih. Tinggal kenang-kenangan untuk Kebunan. Dan tahun 90-an di sini belum semeriah ini. Berhubung ini ada Al-Hikmah dan ada pondok pesantrennya. Alhamdulillah, semoga khususnya Kebunan menjadi makmur. Allahumma makmur dengan ilmunya, makmur dengan Qur'annya, makmur dengan jamaahnya. Inilah harapan dari Desa Kebunan. Kalau kita lihat dari luar sana, wah Kebunan saiki meriah, enek masjid tingkat saiki wis 3. Iya, Masjid Baitul Maghfur, Masjid Al-Hikmah, Masjid Wangunsari, semuanya bertingkat. Nanti masih bisa ditambah Masjid Al-Hidayah. Berarti di Kadus 2 sudah ada masjid bertingkat, sudah ada 3 tempat. Itu menandakan Islam khususnya di Desa Kebunan makmur. Allahumma amin. Apalagi nanti ditambah klinik Asyifa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, bisa membantu masyarakat khususnya di Desa Kebunan tambah makmur dan barokah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mekaten Pak Arju, Pak Ihsan ingkang saged kula aturaken saestu makili panjenenganipun Bapak Kepala Desa mboten saged sesarengan ngrawuh undanganipun Bapak Arju Rahmanto
So Bapak Esan, kula ingkang nyuwunaken pangapunten panjenenganipun Bapak Yasir Cat niku. Kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jadi di Karanggede masih PLT Bapak nggih. Jadi belum ada yang mengampus secara resmi pokok di Kecamatan Karanggede. Namun demikian ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Bapak Camat melalui kami yang mewakili, sehingga nanti kami sampaikan pada kesempatan di siang hari ini. Ibu Bapak sekalian, yang pertama Bapak Camat mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Al-Hikmah atas terbangunnya klinik As-Sifa Al-Hikmah ini. Semoga nanti dapat lebih menjadikan mempunyai nilai manfaat yang lebih besar terhadap masyarakat, juga terhadap Yayasan Al-Hikmah sendiri. Bagaimanapun juga salah satu bidang usaha di bidang kesehatan ini merupakan sebuah bidang usaha yang multifungsi, ya fungsi ibadah, ya fungsi bisnis juga. Harapannya bahwa adanya bangunan klinik ini nanti tidak hanya murni bisnis, akan tetapi kita lebih banyak juga ke dalam ibadah dan sosialnya. Harapannya seperti itu. Yang kedua, terkait dengan bangunan yang ada, terkait dengan perizinan bangunan, mohon itu juga dapat untuk diperhatikan. Bagaimanapun terkait dengan kesehatan itu nanti kalau itu dapat berkembang dengan baik juga ada akreditasi dan lain sebagainya. Sehingga terkait izin bangunan ini memang harus ada untuk pembangunan klinik. Terus kemudian terkait dengan desainnya, entah itu ukuran pintu dan lain sebagainya untuk dapat disesuaikan dengan juknis yang ada, sehingga tidak hanya itu sebuah bangunan, akan tetapi juga memenuhi standar bangunan kesehatan, karena memang bangunan kesehatan berbeda dengan bangunan pada umumnya, ada standarnya, akan lebih baik seperti itu. Dan kalau izinnya ada, itu nanti untuk kelanjutan ke depannya juga akan lebih nyaman di dalam operasional dan pembangunan selanjutnya. Ibu Bapak sekalian, bahwasanya kami dari Kecamatan Karanggede menyambut baik dan semoga nanti di dalam pembangunannya berjalan dengan lancar, dengan baik, dan dijauhkan dari keburukan-keburukan pada saat pembangunan dan pelaksanaannya. Allahumma inni as'aluka min khairi hadal amali wa khairi ma fi, wa a'udzubika min syarri hadal amali wa syarri ma fi, innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan kerapu meterin samudra. Ikan hiu makan tomat. Bapak Ibu hadirin semua, I love you so much. Udah lagi, nanti terakhir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami semua yang ada di sini di bulan Sya'ban ini, dan semoga kami semua bisa menjumpai bulan yang mulia, bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, momentum yang sangat berharga pada kesempatan ini di tengah-tengah bulan Sya'ban, dan kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Berhadir bersama kita sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita masih diberi waktu dan usia
adalah nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan kemampuan untuk senantiasa mengoptimalkan waktu, usia, tenaga, pikiran kita semua untuk kebaikan, untuk amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas sambutan dari Yayasan Al-Hikmah, wabil khusus tentu Bapak Ketua Pembina, Bapak Arju, yang saya artikan memang penuh harapan ya. Ya, jadi harapan kita dengan adanya beliau kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman belakangnya di Jawa ya, rahmanto ya. Warahmatan Allah. Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ihsan, Bapak Saipudin, teman saya yang selalu menemani saya di Boyolali. Saya pertama mengenal Boyolali itu Al-Hikmah, Pak. Jadi begitu disebut Al-Hikmah ya Boyolali. Begitu disebut Boyolali, Al-Hikmah. Dulu ya, dulu. Kalau sekarang enggak. Sekarang bakar iga. Simpaulik. Dan duren ya, duren besar. Duren besar. Bapak Pak Lili, Pak dari Pak Kecamatan, terima kasih juga atas doa dan supportnya, juga atas arahan untuk izin ya. Saya juga sangat memahami, makanya sebelum saya menyampaikan tawaran untuk dibangun klinik Ashifa juga, segala halnya memang harus siap dan kondusif, bukan saja SDM tapi juga perizinan dan segala macamnya kan gitu. Mudah-mudahan nanti bisa segera di-follow up. Kemudian juga Bapak dari ke desa, Bapak Pak Bayan ya, Pak Bayan, ya Pak Bayan ya. Tapi bukan nama Pak Bayan ini. Bayan kan penjelasan, Pak. Bapak dari Kapolsek, Bapak dan Ramil, dan semua hadirin yang pada kesempatan ini rawuh bersama-sama semua, terima kasih jazakumullah khairan atas sambutan yang luar biasa. Baik, jadi sebelum saya menyampaikan wama adrokama mustauqab Ashifa, apa itu klinik Ashifa, mungkin saya akan memperkenalkan wama adrokama wami, apa itu wami. Tadi Pak Arju sudah menyampaikan singkatan dari wami, An-Nadwa Al-Alamiyah Lisyabab Al-Islami. Ini spanduk ini pernah nempel di gedung Al-Hikmah. Ada pelatihan pemuda se-Boyolali. Saya pertama ke sini itu pelatihan Asyabab se-Boyolali. 2000 ya sekitar 2002 lah. Saya pertama mengenal Boyolali itu ke Al-Hikmah dan masih hutan di sini tuh. 2002 sawah apa. Jadi kesannya itu kayak ke aqsa dunia gitu. Ke ujung dunia. Ternyata sekarang sudah luar biasa ya. Alhamdulillah, dan saya mondar-mandir termasuk proyek yang terbanyak sedunia itu buat wami itu di Boyolali. Paling banyak proyek itu di Boyolali. Yang nggak tahu memang Boyolali terus. Sampai orang-orang di kantor pusat tuh, ya kok Boyolali lagi katanya apa katanya. Ya memang kebetulan saya pikir penduduknya juga banyak dan banyak diperlukan. Hitung-hitungan kami terbanyak lah, paling tidak di Jawa Tengah, di Boyolali. Makanya dengan Al-Hikmah ini sudah beberapa pembangunan yang sudah kami kerjasamakan, ya ada masjid, ada Islamic Center dan seterusnya. WAMI ini member of UN. Apa Bu UN? Ujian nasional ya. United Nation ya, PBB Bu ya. Apa PBB Bu? Pajak Bumi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Member ya, sudah member jadi anggota lah kira-kira. Berdirinya sudah lama, sejak tahun 1971. Pegel Pak. Berdiri sejak tahun 71.
Pegel nggak? Pegel. Dia udah lama ya, kira-kira seperti itu. Di antara tokohnya itu orang Indonesia yang ikut membidani lahirnya WAMI. Ada tokoh-tokoh dari kita. Tentu waktu itu mereka masih pemuda. Ya di antara mereka saya sebutkan di antaranya dalam sejarahnya ada Dr. Nurholis Majid. Beliau dulu ketua HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, yang sangat terkenal sampai disebut waktu mudanya itu Nasir Muda, karena sangat berani dan revolusioner, bersemangat gitu, dan memberikan banyak pencerahan kepada kami yang waktu itu masih sangat remaja. Ada Dr. Imaduddin Abdurrahim, ini tokoh dari ITB yang pernah saya lihat di TV pakai ceramah subuh itu pakai dasi dan pakai bahasa Inggris. Saya sering menghadiri ceramah beliau di Jakarta saat saya masih mahasiswa. Sangat bangga lah masih bisa berinteraksi dengan tokoh-tokoh seperti mereka. Ada Dr. Endang Saifuddin Ansori. Mungkin tidak terlalu populer seperti Bapak Nurholis, tetapi tokoh juga. Beliau adalah putra dari Bapak Isa Ansori, tokoh Masyumi, yang dulu terkenal dengan Singapodium. Itu Pak Isa Ansori itu orang Sumatera Barat, orang Padang, tapi aktivitasnya di Bandung. Punya anak namanya Endang Saifuddin Ansori. Karena Pak Endang lahirnya di Bandung, Pak Lili. Kalau lahirnya di Sumatera mungkin namanya Buyung. Kali Jawa Endang atau Arju mungkin. Endang ya. Iya. Ada yang masih hidup Pak di Indonesia itu tokoh yang ikut membidani WAMI itu adalah Profesor Dr. Miftah Farid. Ya. Saya pernah membangun masjid di komplek perumahan Unisba, kampusnya beliau. Beliau bilang, saya itu sudah ada agenda mau berangkat ke Jakarta, tapi begitu antum mau ada peletakan masjid, saya batalkan agenda saya datang. Saya ingin bernostalgia dengan WAMI. Karena memang anak-anak muda ini, tokoh-tokoh itu waktu muda, diundang oleh Raja Faisal. Kalau di Malaysia ada dokter sekarang jadi Perdana Menteri, Dr. Anwar Ibrahim, itu termasuk pendiri. Anwar Ibrahim, ada di Bosnia itu pernah jadi presiden, Ali Izzat Begovic, Allahu Yarham, sudah meninggal. Pak Miftah sangat exciting, bahagia bertemu lagi dengan spanduk WAMI. Karena waktu muda itu diundang Raja Faisal, saya sampai bisa umroh dan haji. Waktu itu pertama punya paspor, pertama naik pesawat. Begitu Pak, anak muda zaman dulu. Saya juga alhamdulillah sekarang di WAMI sering memberangkatin aktivis mahasiswa, pemuda yang pertama punya paspor, pertama juga naik pesawat. Diberangkatin muktamar di mana, ada muktamar di mana, muktamar di mana. Alhamdulillah. Nah, itu diantara tokoh-tokoh yang disebutkan di Indonesia sebagai pendiri World Assembly of Muslim Youth. Kegiatannya memang kepemudaan dan mahasiswa, tapi juga kami diamanahi kegiatan sosial, diantaranya masjid dan klinik. Ini udah sekian klinik yang kami bangun. Tentu semuanya adalah bertujuan, ini adalah bagian dari syumuliyatul Islam, ya, keintegritasan Islam dalam berbagai bidang yang harus kita kuatkan. Apalagi kita dalam lagu kita itu, bangunlah jiwalah, bangunlah raganya. Jadi harus seimbang. Konsep tawazunitas, keseimbangan itu adalah konsep fitrah dari Islam. Kita tidak bisa hanya membangun spiritualitas saja, tetapi juga fisiknya juga harus dipelihara. Oleh itu kami kerjasamakan lagi dengan Al-Hikmah untuk sama-sama kita membangun juga pendidikan anak-anak kita, masyarakatnya juga harus sehat. Mudah-mudahan ini harapan kita kehadiran Mustausob Asyifa, bukan Mustashfa ya, kalau Mustashfa rumah sakit, kali kalau Mustausob itu klinik, karena memang bangunannya tidak besar, hanya 200 meter persegi. Tapi cukup lumayan ya, bisa jadi klinik pratama mungkin. Tapi itu kan harus ada aturan yang harus dilalui oleh kita. Saya pun mengelola klinik, alhamdulillah sudah punya karyawan sekitar 40-50 karyawan. Ya. Dan itu pun pegal juga Pak mengelola klinik itu. Walaupun saya tidak langsung karena saya tidak paham, saya mendelegasikan kepada teman-teman lain untuk mengelola klinik. Dan mudah-mudahan ini
Yang diharapkan WAMI ini adalah tentu bagaimana ini perannya untuk sosial, bukan saja untuk santri Al-Hikmah, guru Al-Hikmah, tetapi juga masyarakat di sekitar Al-Hikmah. Itu ya. Itu saja barangkali dari saya. Nanti secara teknis Bapak Arju dan yayasan berkoordinasi dengan tim saya, Ustadz Yunan, Mas Anto, Mas Wawan. Mereka penugasan, Pak. Penugasan di lapangan harus moto saya. Ya. Nggak boleh duduk di depan. Walaupun saya ini anggota dewan, Pak. Ini Bapak Wawan ini anggota dewan yang mulia dari Wonogiri. Tapi karena dapat penugasan udah jadi tukang foto dulu. Karena mereka cinta kebaikan, jadi selalu menemani saya. Dari sini kami ke Pacitan, Pak. Padahal kami 2 titik lalu haji masih di Pacitan. Saya baru ke sini tuh berapa pekan lalu, 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu, saya hari Rabu ke sini. Jumat udah di Jakarta, Sabtu saya sudah landing lagi di Solo, ya. Kemudian saya muter-muter lagi, tadi pagi sudah landing lagi di Solo dan sering ke Boyolali. Dan tadi insya Allah muter lagi dari Pacitan ke Solo, kemudian ke Purwokerto, ke Jawa Barat, ke Pangandaran, terus muter lagi ke Jakarta. Dan insya Allah nanti balik lagi ke sini mungkin akan peresmian karena ada Islamic Center kecil yang kami bangun di desa Manyaran, ya, insya Allah. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi bagian bagaimana kita memajukan peradaban yang insya Allah dulu Al-Hikmah, tadi Bapak Bayan menjelaskan yang dulu seperti apa dirintis, sekarang Alhamdulillah sudah berkembang. Mudah-mudahan ini bagian kolaborasi antara kita semua. Mudah-mudahan hadirin semua, ini adalah puzzle-puzzle yang kita susun bersama-sama menghadirkan sebuah kemajuan yang disebut dengan Al-Hadarah untuk umat dan bangsa kita semua. Sekian, saya pantun dulu. Bapak Topik pakai kopiah. Kopiah dijahit kain bludru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.